Dan ini sekali lagi saya ingin sampaikan kepada seluruh rakyat, jangan tertipu atau terkecoh atau ikut narasi bahwa produk yang sifatnya analog itu hanya bisa diteliti secara analog, itu keliru besar. Kalau memang digital forensik, ya, kalau memang mereka menyatakan dirinya ahli digital forensik, ada SOP-nya, ada prosedurnya, dan itu sangat ketat. Ya, apa sih yang bisa diforensik oleh ahli digital forensik? Itu hanya objek-objek digital. Jadi digital forensik itu hanya bisa memeriksa bukti-bukti digital, dokumen digital, atau bukti elektronik yang ada media digitalnya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana kasus tudingan ijazah Jokowi ini. Saudara, Roy Suryo CS melawan UGM yang kita tahu kemarin Rektor UGM sudah memberikan klarifikasinya begitu ya, berupa video. Saya ke Bung Fai. Bung Fai, kalau tadi Bung Khozinuddin bilang, nggak perlulah kita narasi-narasi, yang penting buktinya. Nah, sudah siap pembuktiannya nanti di persidangan? Sudah, bahkan penyidikan ini kalau nggak salah sudah hampir sekitar, karena kami menerima SP2HP, jadi ada perkembangan. Saksi sampai dengan 2 minggu kemarin itu sudah 99. 99? Ya, masih berjalan loh ya, jadi belum nanti saksi ada charge, ya, saksi yang meringankan, kami juga masih terus berjalan. Terus itu kalau kita bisa lihat klasternya apa terus saja? Bukti itu kalau nggak salah sudah sampai berapa ratus bukti ya? 600 bukti. 600 bukti dan 99 saksi. Ya, kembali lagi, ya saya pikir sih teman-teman polisi mencoba hati-hati, profesional dan komprehensif ya. Jadi semua diuji, ya, skripsi Pak Jokowi dengan skripsi yang soal perdana itu loh, yang soal lembar pengesahan itu diuji dengan fakultas-fakultas lain, dikumpulkan semua. Sampai betul Pak Roy kan semalam komplain, jadi waktu datang ke sana banyak dokumen-dokumen yang memang sudah disita gitu ya. Kembali lagi kan sekarang polisi pun harus mempertanggungjawabkan ini di muka publik, bukan hanya kepada pelapor, bahwa betul-betul sudah bekerja secara komprehensif dan profesional, termasuk juga nanti kan selain ijazah juga skripsi ya, jadi semua udah dikumpulkan dan sekarang dalam proses lapor, ya kalau nggak salah, barangkali dipertanyakan oleh teman-teman dan mungkin juga agak lama. Beda kalau yang kemarin di Mabes Polri kan hanya sekitar 20 dokumen yang dibandingkan ya, kalau yang sekarang cukup banyak ya, teman-teman lapor harus bekerja lebih ekstra ya. Tapi kembali lagi ini semua nanti kan akan ada hasilnya dan akan ditunjukkan ke publik, termasuk satu persatu dokumen loh. Saya sendiri satisfied ya melihat sampai dikumpulkan masih ada bukti bayar 35 tahun yang lalu ya, lalu KHS-nya, KRS-nya gitu ya, itu ada semua gitu ya, sampai SK Mendikbud pengangkatannya Pak Sumitro waktu menjadi dekan itu kan berapa puluh tahun lalu tuh. Dan rupanya administrasinya cukup baik ya, sekalipun memang kemarin dari pihak kampus kan membutuhkan waktu, karena ya kembali lagi kan beliau 35 tahun ya harus mencari-cari. Jadi ya mudah-mudahan sih menurut saya nanti pada saatnya, dan saya yakin semua akan dibuka. Satu persatu dokumen akan dibahas dan mungkin juga akan di-challenge oleh teman-teman. Nah, itu gimana? Apa yang akan didudukan sebagai tersangka sudah pasti. Kemudian rangkaian-rangkaian pencemaran nama baik kan berjalan sejak laporan diadakan sampai sekarang masih terus saja dicemarkan kan, sehingga itu kemudian digali lagi sampai pada titik mungkin kalau dia cemarkan lagi dengan buku putihnya itu kan termasuk mencemarkan juga. Nah, itu di BAP lagi. Jadi pendalaman materi itu penting sehingga semuanya tercover oleh penyidik, sehingga ketika masuk di persidangan sudah lengkap, jadi nggak ada yang ketinggalan. Makanya kenapa seorang Rismon bisa 2-3 kali di BAP. Setelah lengkap baru kemudian tentukan siapa tersangkanya. Kemungkinan besar ya yang banyak ya yang Roy CS ini, Roy CS-nya Rismon yang terlapor kan, Rismon, kemudian Roy sama Tifa sama yang lainnya. Bang, tapi menurut Abang sendiri pendalaman apa sih yang dilakukan penyidik sehingga sampai saat ini? Ya tentunya kan ketika terjadi laporan ternyata rangkaian cemaran itu kan masih berlangsung sampai sekarang. Laporan kan yang sebelumnya dilaporkan karena ada keadaan-keadaan cemaran. Nah sekarang karena dia tetap mencemarkan sampai sekarang, tentunya ini juga di cover. Makanya kesaksiannya panjang dan banyak, keterangannya banyak. Yang sekarang bagaimana, yang buku putih bagaimana, itu kan digali lagi itu. Tapi pada titik dirasa sudah lengkap, sudah tidak ada lagi yang kemudian yang bisa sudah tidak lagi yang bisa digali lagi, sudah lengkap sudah. Nah, barulah penentuan gelar perkara, penentuan tersangkanya. Bisa jadi sekarang bisa jadi tersangka juga setelah lengkap ini. Dan ada kaitannya dengan mengapa penetapan tersangka itu belum juga naik atau dipublikasikan. Sekali lagi ini berkaitan dengan menurut saya isu sapu bersih ya. Jadi isu sapu bersih itu bukan hanya 12 nama yang akan dikejar, tetapi semua sampai kepada akar-akarnya, karena ini menyangkut keamanan negara ya, keamanan negara yang tentu ada semacam grand design untuk melakukan pelacakan
dan penelusuran serta ya ibaratnya mengejar sampai ke dalam terowongan di mana tempat ya mungkin dalam tanda kutip ya para aktor-aktor yang mengendalikan isu hal ini ya, apakah sedang membonceng atau terputus dalam isu dari Bang Rismo dan yang lain-lain. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Bang Rismo dan juga dalam diskusi dengan Mas Piki. Itu terkait dengan persoalan ya sebenarnya sekali lagi pihak kepolisian ini punya agenda negara ya, punya agenda negara untuk memastikan, dan dalam statement yang disampaikan oleh Bang Yusua Sinambela kan jelas kalau memang itu benar adanya bahwa pihak kepolisian itu sudah mengobok-obok, sudah melakukan verifikasi validasi, sudah ya ini kerjasama antar negara bisa saja sudah dibangun untuk menelusuri ya, membutuhkan konfirmasi lebih jauh mengapa terkait dengan ABC-nya profil dari seorang Rismon yang selalu memberikan pengakuan kepada publik. Beliau belajar atau studi mencerdaskan diri sampai ke Jepang di Universitas Yamaguchi dan seterusnya. Jadi inilah yang kemudian menjadi clue bagi kita mengapa kemudian tidak cepat naik status-status tersangka itu, karena bisa jadi ya polisi sedang melakukan pendalaman yang saya sebut tadi sebagai pendalaman sapu bersih, supaya nanti satu kali diumumkan atau kemudian cara mengeksekusinya akan berbeda seperti yang akan dibayangkan oleh kebanyakan orang. Ya mungkin bisa dimulai dari Bang Rismon ya, ketika misalkan kalau benar data Bang Rismon ini tidak pernah studi di sana atau tidak lulus, bukan doktor dari lulusan Yamaguchi, bukan alma maternya, maka dari sanalah kemudian desain itu akan dimulai. Ya artinya akan ada pelaporan ya, seperti yang tadi Bang Yusua Sinambela sampaikan, ya dipastikan akan dilaporkan. Artinya sebenarnya Bang Yusua bicara ini kan bukan tanpa data. Ya, beliau orang yang kemudian menjadi saksi kemarin dalam konteks gelar perkara ya, terkait dengan persoalan pemanggilan di Polda Metro Jaya. Nah, di sini bisa kita melihat secara sederhana sebenarnya kasat mata sudah mulai dilihat bahwa ketika data tentang Bang Rismon itu tidak ada di Jepang, maka di sanalah mulai ya tombol untuk menekan sapu bersih itu dilakukan, yaitu di mana Bang Rismon ditetapkan sebagai pihak yang dipandang, yang diduga melakukan pemalsuan ijazah dan seterusnya, sehingga terjadi apa yang disebut dengan akan menjadi public enemy, ya, musuh bersama publik, karena dianggap sudah mengacau balaukan segala sesuatu dan mempertaruhkan masa depan negara, sehingga banyak pihak yang membonceng yang memancing di air keruh ya, seperti itu. Nah, inilah yang akan menjadi soal di mana kemudian publik juga akan menagih kepada Bang Roy Suryo untuk segera meneliti ya ijazahnya Bang Rismon ya.